Haleluya. Haleluya. Kita memiliki kepastian, kita memiliki kejaminan karena Tuhan kita hidup, menang mengalahkan maut, menang mengalahkan iblis dan setan, dan kita sungguh juga boleh menikmati kemenangannya. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Dan tiba saja kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kami persilakan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita angkat pujian kita, nyanyian kemenangan. Yeah.
Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita berdoa, kita datang di hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur Bapa buat kasih-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menjadikan kami milik-Mu. Juga akan bersyukur senantiasa Kau menyertai kami, memberikan kami kemenangan-Mu hari demi hari. Dan hari ini kan boleh ada beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Juga kami datang membawa persembahan kami, kerinduan kami Tuhan. Semuanya kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya kasih Tuhan bagi kami, Kau balaskan berlipat kali ganda. Terpujilah Kau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, penebusku, kita berikan persembahan kita. Tak menentu
Puji Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang beri kekuatan, memberi penghiburan, menyucikan kita, membawa kita dalam kemuliaan Kristus. Sebenarnya kita bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Dialah roti hidup.
Dialah roti hidup. Ya. Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menjamin hidup kami, bukan dari perkara dunia ini, dari sorga Engkau pelihara kami, sehingga hidup yang kami alami ini Tuhan tidak bergantung pada apa yang ada di dunia, tapi bergantung kepada kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada siang hari ini merayakan hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan Kristus, sehingga hari itu juga menjadi bagian kami. Kami menang, kami bangkit. Tidak selamanya kami diperbudak, tapi kami bangkit untuk bersama dengan Kristus, menikmati perkara-perkara rohani. Siang ini buka hati kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami sadar seringkali kuasa iblis mengganggu kami, mengganggu perhatian kami, keadaan kami, situasi kami. Itulah sebabnya kami menolak segala pekerjaan iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir kuasa iblis keluar dan pergi oleh kuasa darah Kristus. Ada sukacita bagi kami, sehingga siang hari ini kami boleh ada untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara masih tetap berdiri, akan kita sampaikan dulu salam kita, karena hari ini adalah hari kemenangan Kristus. Salam kita adalah ku menang bersama Kristus. Kita serukan sama-sama dengan kuat, karena apa yang kita katakan kepada Tuhan itu terjadi bagi kita. Sama-sama serentak kita katakan, ku menang bersama Kristus. 1, 2, 3. Ku menang bersama Kristus. Sekali lagi, ku menang bersama Kristus. Sekali lagi, ku menang bersama Kristus. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi seperti yang kita katakan kepada Tuhan, maka itu terjadi bagi kita. Kalau kita katakan hari ini, aku menang bersama dengan Kristus, maka kemenangan itulah menjadi bagian kita, saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur pada hari kebangkitan Kristus hari ini, saudara-saudara. Ya, Kristus mati bukan karena dosanya, tetapi untuk menanggung dosa kita. Ya, tetapi kita peringati hari ini dia bangkit, tanda kemenangan, saudara-saudara. Kalau matinya bukan karena dosa, pasti ada kebangkitan, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita peringati hari ini, saudara-saudara. Semoga kita tidak hanya mengerti, oh Kristus bangkit ya gitulah, sampai di situ saja, lalu tidak ada tidak ada reaksi kita, tidak ada tanggapan kita. Tapi hari ini kita mau belajar, kita menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dia bangkit, saudara-saudara. Ya, tema yang sedang kita pelajari hari ini, saudara-saudara, Kristus. Ya, kuasa kebangkitan Kristus. Ini tema kita, saudara-saudara, supaya kita juga memiliki kuasa yang sama. Jadi tidak hanya, kita rayakanlah Kristus yang bangkit ya, lalu tidak ada hal-hal yang penting kita perhatikan, saudara-saudara. Nah, hari ini adalah hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini tema kita, saudara-saudara, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya, ada setelah Kristus bangkit, kita pun ingin menikmati kebangkitan itu. Tidak hanya merayakan. Kalau merayakan udahlah, rayakan ya udah, pesta-pesta, lalu nggak ada yang harus kita perbaiki, saudara-saudara. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, paling tidak ada 3 yang kita dapatkan. Seperti Kristus lakukan, kita juga mendapatkan itu. Yang pertama adalah kita menang dari kuasa maut. Coba di gambar. Ini pertama.
Ya, kalau Kristus bangkit itu tandanya dia sudah mengalahkan maut. Itu berarti kemenangan atas kuasa maut. Ini maut ini beginilah bentuknya saudara-saudara, menakutkan. Inilah kuasa maut. Ya, kuasa maut di neraka begini. Jadi orang yang dikuasai dosa begini terus hidupnya. Menderita, saudara-saudara. Sampai nanti ke neraka. Kemenangan dari kuasa maut itu dosa. Ya, jadi kalau Kristus menang dari maut, karena sengat maut itu dosa, berarti Kristus ada kuasa untuk bangkit, saudara-saudara. Sama kita juga, kalau kita nanti mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama Kristus, nah kita menang dari kuasa dosa, kuasa maut. Ini yang pertama. Yang kedua nanti adalah kalau kita juga hidup dalam kebangkitan Kristus, kita menang dari kuasa dunia. Nah, ini dunia ini beginilah bentuknya, saudara-saudara. Aduh, dunia ini situ kesenangannya, kemewahannya, kekhawatiran. Kalau orang kaya senang di sini, dunia dengan segala kemegahannya. Tapi kalau orang miskin khawatir di sini, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita nggak menang atas kuasa dunia, kalau kita saudara-saudara lihat dunia ini, waduh senang lalu nggak peduli lagi dengan Tuhan. Atau kalau orang miskin, aduh susah kali lah hidup ini, lalu nggak beribadah, saudara-saudara. Jadi harus kita di kemenangan kebangkitan Kristus ini kita merasakan kemenangan dari kuasa dunia. Ya. Dan yang ketiga nanti saudara-saudara adalah kalau kita hidup di dalam kebangkitan Kristus, kita menang dari kuasa daging. Nah, daging ini, daging manusia begini, daging manusia paling lahap daging manusia ini. Ya. Semua dilahapnya saudara-saudara. Ini daging kita itu begitu. Ya, semua. Kalau hewan-hewan yang lain, hewan pemakan daun, hewan pemakan apa begitu gitu. Tapi kalau manusia, wah semua dimakan, daun dimakan, ikan dimakan, daging-daging dimakan, buah-buah dimakan. Manusia ini dagingnya ini, saudara-saudara, aduh sangat berat sekali kalau nggak merasakan kuasa kemenangan, saudara. Kenapa kita menang dari tiga ini? Supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara surga. Supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang di surga. Kalau kita nggak menang atas tiga ini, jangan pikir bisa memikirkan perkara dunia, perkara surga. Selalu yang pikirkan itu dosa, bergaul terus dalam dosa, berat rasanya meninggalkan dosa. Selalu yang dipikirkan itu dunia, terus dunia. Selalu yang dipikirkan itu adalah bagaimana kesenangan-kesenangan daging. Gak pernah berjuang untuk memikirkan perkara surga. Gak pernah berjuang untuk memiliki perkara-perkara surga. Makanya harus kita hidup di dalam kebangkitan Kristus. Ya, makanya ayat bilang kalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah inilah saudara-saudara, kita baca dulu ayat ini. Ayat yang sudah sering ya. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, gambarnya gambar pertama saja ya. Di Alkitab saudara kita temukan, kita baca ini saudara-saudara. Jadi kita harus rasakan kebangkitan ini. Ya. Kebangkitan ini kita rasakan. Kita sama-sama baca saudara-saudara. Kolose pasal yang ketiga. Ya. Kolose pasal yang ketiga sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, maka kita melihat Dia pasti mencari perkara di atas. Tapi kalau enggak menang atas tiga itu tidak dibiarkan, tidak akan bisa mencari perkara di atas. Karena dia masih dikuasai maut, dia masih dikuasai dunia, dia masih dikuasai daging, berat rasanya. Jangankan mencari, memikirkan aja nggak sanggup dia, saudara-saudara. Nah, tapi kalau sudah kita menang dari tiga itu tadi, menang atas maut lewat dosa, menang atas keduniawian, menang atas daging, baru
senang rasanya mikirkan perkara di atas. Senang rasanya mencari perkara-perkara di atas. Ya, makanya hari ini yang kita perhatikan 3 ini dulu, saudara-saudara. Kalau tuntas 3 itu, nggak payah, nggak disuruh-suruh pun pasti dia memikirkan perkara di atas. Biar berat pikiran-pikiran itu, pikiran dunia, pikiran banyak itu, saya harus memikirkan perkara di atas, menyelesaikan. Ya, demikian juga banyak kesibukan untuk cari dunia, untuk senang dalam dosa. Ayo, saya kalau sudah menang, pasti dia bisa mencari perkara-perkara di atas, saudara-saudara. Makanya hari ini tema kita 3 ini. Ya, kadang-kadang Tuhan bilang, ya, nggak sanggup manusia memikirkan perkara di atas karena pikirannya dosa, pikirannya daging, pikirannya ke dunia, nggak sanggup memikir, nggak ada. Bahkan di gereja pun, duduk di gereja, yang dipikirkan bukan perkara di atas. Yang dipikirkan gimana supaya aku keberkatan, gimana supaya aku lebih dari orang, gimana supaya aku dapat uang. Itu saja di gereja, saudara. Ya, apalagi di luar gereja nggak mungkin sampai dia memikirkan perkara di atas. Yang penting aku makan, yang penting aku uang. Itulah, saudara-saudara. Karena masih dikuasai oleh 3 itu tadi. Ya, nggak sanggup dia mencari perkara di atas. Gimana mampu mencari perkara di atas? Masih dia dikuasai maut, dikuasai dosa, dikuasai dunia, dikuasai. Nggak sanggup, saudara-saudara. Nah, makanya hari ini yang saya berdoa kepada Tuhan, gimana sih supaya kami bisa seperti ayat membilang, kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, kita harus bisa mencari dan memikirkan perkara di surga. Tentu harus ada kuasa kebangkitan itu. Ya. Apa itu kuasa kebangkitan? Kita menang dari 3 ini, saudara-saudara. Kemenangan dari kuasa maut. Ya. Ini kita pelajari, saudara-saudara. Menang dari kuasa maut. Menang dari kuasa dunia. Sampai kemenangan dari kuasa daging, saudara-saudara. Nah, ini penting tuntas kita pelajari. Ya, kita pelajari, saudara-saudara, saudara imani, dan kita bertindak, saudara-saudara. Ya, kalau kita nggak memikirkan perkara di sorga sekarang ini, jangan dianggap nanti setelah mati ada mikirkan. Makanya orang kalau sudah ini hari-hari kebangkitan begini, orangnya nggak ke gereja, ke kuburan, saudara-saudara. Bahkan heran lagi, berdoa lagi di kuburan, nyalakan lilin mulai dari tadi malam, ya, saudara-saudara. Bahkan minta berkat lagi, ya. Aduh, saya hari-hari gereja-gereja sekarang ini kasihan kali, saudara-saudara. Mencari berkat lagi di kuburan. Ya, mendoakan orang mati ini supaya nanti bangkitlah. Aduh, saudara-saudara. Ya, sedangkan Tuhan aja saat dia mati, nggak disuruh Tuhan kok. Murid-muridnya, perempuan-perempuan, gak disuruh nanti ya tengok aku pergi ke kuburan ya, bawa rempah-rempah, nanti kalian, enggak. Berkali-kali sampai 3-4 kali Tuhan katakan, aku akan mati dan aku akan bangkit. Ya, tapi karena manusia ini mikirkan dikuasai dosa dunia daging, udahlah, mari ya teman-teman, ayo kita siapkan rempah-rempah, kita bawa ke kubur Yesus. Ya, enggak diterima Tuhan, enggak sempat lagi pengorbanan itu. Rempah-rempah itu mahal loh, saudara-saudara. Dulu waktu hidup Tuhan dikatakan, ayo berikan persiapan kematianku, enggak mau berikan. Ya, hanya perempuan yang mencurahkan minyak narwastu itu. Sementara wanita-wanita yang sudah enggak di Tuhan suruh, ya, tapi dia berkata, ayo kita bawa rempah-rempah melihat kubur Tuhan Yesus. Ya, mereka merunding nanti gimana ini, gimana. Ya, sampai di kuburan itu siapa nanti menggulingkan batu itu sama kita. Inilah banyak kita, saudara-saudara, melakukan di luar firman. Yang Tuhan suruh enggak kita lakukan, di luar firman dilakukan. Begitu sampai ke makam Tuhan Yesus, nangis mereka. Dicuri orang Tuhan kami. Siapalah mencurinya, ditanya tukang taman, siapa mencuri Tuhan kami? Nggak percaya kepada firman, pikirannya hanya dunia, pikirannya hanya daging. Siapa yang mencuri Tuhan kami? Coba, saudara-saudara. Lalu malaikat datang. Ya, seperti yang sudah dikatakan kepadanya, pergi temui murid-muridnya, Yesus sudah bangkit. Ya, sudah dikatakan, ayo sekarang temui di sana, temui di sini. Begitulah, saudara-saudara. Ya, makanya kita hari-hari ini belajarlah mengerti arti kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Ya, yang pertama adalah
Ya, kebangkitan Kristus. Ya, untuk segalanya sudah ditaklukkan. Efesus dulu kita baca. Segalanya sudah ditaklukkan di kaki Kristus. Ya. Bahkan bukan hanya di kaki Kristus. Nanti kalau kita melihat kebangkitan Kristus ada di dalam kita, di kaki kita juga itu semua musuh-musuh itu ditaklukkan. Bukan hanya di kaki Kristus. Kalau kita ada kuasa kebangkitan, saudara-saudara, di kaki kita juga ada kuasa untuk menaklukkan tiga itu tadi, saudara-saudara ya. Mari Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 ayat 22. Silakan nanti Pak Mangunso membaca bagi kita ayat 22. Demikian, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya, diletakkan semua di bawah kaki Kristus. Maut, duniawi, kedagingan, itu segala itu sudah ditaklukkan. Ya, mulai dari iblis dulu mencoba ditaklukkan itu. Keduniawian ditaklukkan, kedagingan, makanya disebut segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Terus Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. iya. Jadi kalau Kristus menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, itu tujuannya supaya jemaatnya juga mengalami kemenangan. Itu kalimat itu ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kemenangan Kristus itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kita, untuk gereja Tuhan, untuk saudara, untuk saya. Kemenangan itu akan menjadi bagian kita, yaitu kemenangan dari maut, kemenangan dari dunia, sampai kemenangan dari daging. Nah, ini kita imani dulu. Kita imani ya. Untuk menaklukkan tiga itu, saudara-saudara, gak bisa orang kaya, orang pandai, orang hebat, orang punya senjata, gak bisa. Ya, yang bisa hanya kuasa kebangkitan Kristus. Ya, bisa menaklukkan maut, bisa menaklukkan dunia, bisa menaklukkan daging. Hanya kalau kita bersama dengan Kristus mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, mulai dulu kemenangan atas maut. Manusia ini takut kali kalau sudah sakit, aduh mati nama udah langsung takut kali maut. Ya, makanya banyak kali biaya-biaya untuk manusia tidak maut, saudara-saudara. Was, kalau sudah sakit jual apapun siap, saudara, karena takutnya mati. Ya, takut mati. Saya kalau pergi ke rumah sakit, kapan hari masih mengantarkan istri saya ke rumah sakit, ku tengoklah orang-orang itu, aduh, berapapun biaya, saudara-saudara, supaya enggak, takutnya itu tadi mati. Ya, dikeluarkan semua. Kalau dokter saya bilang jual ini, jual itu, jual, saudara-saudara, karena takut mati. Ya, kita enggak. Ya, kita enggak takut kematian. Yang penting mati bukan karena dosa, tapi mati bersama Kristus. Berharga kata Alkitab. Ya, Mazmur berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Tapi dia tidak dikuasai maut. Ya, kalau orang nggak mengenal Tuhan mati dikuasai maut, saudara-saudara. Kalau kita enggak, kematian orang yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu nggak ada yang ditakutkan. Ya, nggak ditakutkan, berharga kata Tuhan. Di Wahyu berkata berbahagia, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, karena selama hidupnya nggak lagi dikuasai maut. Tapi coba kalau hidupnya dikuasai maut, dosa terus yang diperbuat. Orang kalau sudah banyak dosanya takut kali mati. Ya, takut kali mati, saudara-saudara. Tapi kita kan gak dikuasai maut lagi. Maut sudah ditaklukkan. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan, udah siap. Saya sekali bilang, kalau Tuhan panggil udah siap. Saya gak lagi dikuasai maut. Ya, saya sudah berharga di hadapan Tuhan. Hidup saya berharga. Hidup saya bahagia bersama Tuhan. Kapan dipanggil Tuhan siap, saudara-saudara. Tidak dikuasai maut. Ya, kenapa? Karena maut sudah dikalahkan Tuhan. Ya, Kristus sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Coba 1 Korintus, saudara-saudara ya. 1 Korintus 15. Jadi saudara pastikan sekarang, jangan lagi hidup kita dikuasai maut. Ya, jangan dikuasai maut. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, entah Tuhan datang kita terangkat,
Entah Pak Tuhan panggil kita lewat kematian, nggak jadi masalah. Karena kita nggak lagi dikuasai maut. Karena Kristus sudah mengalahkan maut, saudara-saudara. 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15. Silakan ayat 54. Ayat 54. Demikian, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, Iya. dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Iya, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Terus, Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, iya, maut telah ditelan dalam kemenangan. maut telah ditelan. Kata ditelan itu menang, saudara-saudara. Tahu kalau kita di kampung dulu, saya pergi ke di Karang ada ngamuk-ngamuk, walang doan non katanya. Ditelan itu artinya menang dia. Walang doan non kalau main-main katanya. Jadi saudara-saudara, ditelan itu artinya dikalahkan. Maut itu sudah dikalahkan dengan kemenangan oleh Kristus. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya. Hai maut, di manakah sengatmu? Terus, Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. iya. Jadi saudara-saudara, supaya kita menang atas maut, ini penting rumusnya. Ya, supaya menang atas maut, kita harus menang atas sengat dosa ini. Ya. Kita harus lepas dari sengat maut itu, yaitu dosa. Selama saudara punya dosa, sengat maut itulah terus menyengat kita, menyusahkan kita. Namanya sengat, menyusahkan kita, mengkhawatirkan kita, saudara-saudara, menyengsarakan kita. Sengat maut itu dosa. Jadi orang berdosa itu adalah tandanya ia hidup terus di sengat maut. Masih hidup di sengat maut, sampai mati pun terus di sengat maut. Sudah mati dia dikuburkan, pesta-pesta besar orang, tapi sengat maut itu terus ada dalam hidupnya. Ya, kita harus menang. Gimana tandanya orang menang atas sengat maut itu dosa? Jawabannya adalah hidup di dalam kebenaran. Ini dia, saudara-saudara. Hidup dalam kebenaran. Atau menjadi anak-anak kebenaran. Anak-anak Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang menang ini. Masuk di halaman tabernakel. Nanti Pak Siwila coba halaman tanah. Hanya di sini, saudara-saudara. Tanda kita menang atas maut, dosa itu nggak lagi menyengat kita, udah dikalahkan itu. Ada tawaran dosa, kita bilang, oh jangan, tak mau saya, rugi kali. Saya disengat maut nanti karena dosa ini. Dosa perkataan, dosa perbuatan, rugi kali. Ya, Kristus sudah bangkit dan saya pun harus menang atas sengat maut itu dosa. Itu tandanya saya harus hidup di dalam kebenaran. Saya menjadi anak-anak Tuhan. Hari Jumat kemarin saya sudah lahir 2 kali. Bukan hanya lahir dari daging, lahir dari roh, lahir dari air dan firman. Ya, kita masuk daerah kebenaran ini daerah halaman ini namanya kita daerah kebenaran di situ, saudara-saudara. Masuk melalui pintu gerbang itu pribadi Kristus. Ya, di sini saudara, Kristus mati, bangkit, mati dan bangkit. Baru masuk kita di halaman tabernakel. Nah, di halaman, saudara-saudara, di halaman ini adalah orang yang sudah menang atas maut, sengat maut, menang atas dosa. Makanya pintu gerbang itu percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu dia masuk, saudara-saudara, di halaman. Di halaman ini namanya tempat orang yang hidup di dalam kebenaran menjadi anak-anak kebenaran. Ini dia, saudara-saudara. Ya. Kadang sulit untuk masuk ke sini. Aduh, saya kalau lepas dosa sih gimana ya? Pekerjaan begini. Kalau saya nggak nanti banyak dosa, aduh, mana dapat untung, mana dapat uang. Jadi kalau dia di kantor, pandai-pandaian lah, saudara-saudara. Ya, pandai-pandaian gimana bikin laporannya. Ya, saya seringkali begitu dulu saya kerja di Kalimantan, masih kerja di kontraktor. Nah, teman saya mengajari begini, Pak, kalau nggak Bapak bikin laporannya nanti macam-macam, mana untungnya? Ya, saya kerja kontraktor bikin pengaspalan jalan, buat tali air, saya masuk, saudara-saudara. Lalu dari kantor mengajari saya, Pak, gini kita kerjasama. Ya, bikin aja lah aspal sekian drum, pasir sekian, kita laporan. Padahal yang masuk nggak segitu. Ya, kami masuk bagian air, masang pipa
Bilang aja, Pak, pipanya sekian, masuk pasir sekian. Bilang, kalau Bapak nggak bikin begitu, kita nggak kerjasama, besok Bapak nggak dapat proyek lagi. Wah, gitu beratnya saudara-saudara. Ya, mau nggak mau, kalau nggak, nanti bos saya nggak disuruh saya kerja lagi. Nggak dapat untung. Kau harus pantai-pantaian. Coba saya mulai dari situ, aduh ngeri kali rupanya. Kalau hidup kerja ini, saudara-saudara. Kita harus buktikan bahwa kita sudah menang dari kuasa maut, menang dari sengat maut, yaitu dosa. Ada tawaran dosa. Loh, sekarang ini kan selalu kita ditawari dosa. Dua saja manusia dibentuk oleh Tuhan udah ditawari iblis dosa. Ayo, makan ini loh. Ya. Hebat, hancur saudara-saudara. Apalagi zaman kita sekarang. Oh, tawaran dosa di mana-mana. Ya. Buat begini kau beruntung, buat begini cepat kau maju, buat begini cepat kau beruntung. Kita enggak. Enggak usah saudara-saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, sengat maut itu sudah dikalahkan. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Dan kita disebut menjadi anak-anak Allah, anak-anak kebenaran. Anak-anak kebenaran inilah saudara-saudara, nanti yang bisa memikirkan perkara sorga. Yang bisa mencari perkara sorga. Kalau dia bukan anak Tuhan, gak bagian dia itu saudara-saudara. Gak bagian dia itu memikirkan perkara sorga. Gak bagian dia itu mencari perkara sorga. Bagian dia ya gimana lah supaya dapat enak hidup walau berdosa. Gimana lah supaya enak hidup ya dikuasai dunia dan daging. Itu pikirannya. Ya. Tapi kalau kita sudah menang atas sengat maut ini, selalu kita bilang, udah berkat saya pasti dari Tuhan. Gak usah neko-neko aku kerja, gak usah nipu-nipu, gak usah bohong-bohong. Pasti lebih hebat berkat dari Tuhan daripada berkat orang lain. Sampai kita buktikan itu, saudara-saudara. Sampai kita buktikan. Ditawari kita kerja, ayo kerja begini. Tadi sudah saya bilang, masih lajang saya saudara-saudara. Akhirnya habis juga. Saya beli kereta, tabrakan, hancur saudara sebelum saya menikah. Ya, uang saya ada saya ditipu orang, tidak ada gunanya rupanya. Selalu pastikan uang nggak beres itu rupanya nggak beres, nggak membahagiakan, menyusahkan. Ya, menyusahkan. Jadi saya menikah dengan istri udah kereta nggak punya, apa nggak punya, habis semua saudara-saudara. Uang saya juga masih ada tanggal, udahlah, uang nggak beres itu biarin saja. Saya mulai hidup, sangat dosa saya tinggalkan. Saya mulai hidup bersama dengan Kristus. Nah inilah istri saya saksinya. Ini Mak Oci dulu masih gadis di rumah kami. Ya, belajar hidup benar saja. Udah sengsara memang. Tapi kita lihat kemudian, oh iya, kalau sumbernya kita itu sumber yang benar. Kalau sumbernya itu dari Bapa di surga, kita anak-anak Tuhan, pasti langgeng, pasti jalan terus makin baik, makin baik. Makanya sangat maut ini, yaitu dosa ini, harus kita kalahkan. Kita masuk di daerah kerajaan surga. Ya, kita masuk daerah kerajaan surga pasti dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Bangsa Israel dipelihara Tuhan sampai sekarang ini. Yang kedua kita pelajari sekarang. Jadi ada kemenangan dari kuasa maut, yaitu menang dari sengat maut adalah dosa. Ya, tidak lagi hidup dikuasai dosa. Ya, tidak lagi hidup dikuasai dosa. Bisa saya ulang kemarin, ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Nggak bisa kita munafik. Ya, tapi kita bukan sengaja. Ada terpancing kita berbuat dosa. Tapi segera sadar, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Mengaku. Tapi nggak sempat tergeletak, langsung bangkit lagi. Kita tidak hidup dalam dosa. Bisa saja saya bilang tadi, nggak munafik kita. Oh bisa. Ada kadang-kadang. Seperti Rasul Paulus mengatakan, ada jatuh dalam dosa, tapi segera sadar, balik supaya tidak hidup dalam dosa, hidup dalam kebenaran itu. Ya, ini yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, menang atas kuasa dunia. Coba gambarnya Sila, gambar menang atas dunia. Ya, jadi kita pastikan ini kemenangan kita, saudara-saudara. Kita menang atas kemenangan dari kuasa dunia. Nah ini kuasa dunia ini berat loh saudara-saudara. Ya, kuasa dosa nggak bisa kita bilang darah Yesus dosa pergi. Enggak, iblis saja bisa. Kalau iblis pergi dia. Tapi dosanya malas-malas, udahlah sini-sini aja. Ya, sama untuk kita bilang darah Yesus kuasa dunia keluar. Mau keluar kemana kita saudara? Kau yang keluar atau aku yang keluar? Ya, keluar nggak bisa. Sama untuk daging kita, darah Yesus daging keluar enggak. Ya, iblis saja kalau kita usir dia, lari dia, besok datang lagi dia. Ya.
Jadi kita ada kemenangan atas kuasa dunia. Ya, kemenangan. Kalau kita nggak bisa menang dari kuasa dunia, ya, kalau nggak punya uang, khawatir kita, sehingga nggak ke gereja, nggak berdoa. Gimana aku bisa berdoa? Utang saya banyak. Karena ada orang begitu. Bangun pagi, kenapa nggak berdoa bangun pagi? Begitu bangun aku, Pak, ya udah berat. Cicilan ini, cicilan itu, kredit sana, kredit situ. Jadi waktu berdoa saya langsung cepat bangun, cepat sana. Enggak sempat berdoa. Nah, inilah masih dikuasai dunia kita, saudara-saudara. Ya, mau berdoa baru berlutut aja. Udah sempat terang. Udah nggak sempat lagi, sempat. Tuhan maaflah, nggak berdoa. Mau cepat masak, mau cepat sana. Kuasai dunia ini, saudara-saudara. Dunia itu berat sekali. Ya, baru bangun atau nanti malamlah aku berdoa. Tuhan, ampunilah saya siang atau malam, atau malam nanti aku berdoa. Pas kita udah capek-capek mau berdoa, berdoalah dulu, baru mandi, lipat tangan, ngantuk, saudara-saudara. Baru Tuhan Yesus terima kasih, kotak tidur. Kuasa dunia itu, saudara-saudara, ya, sedang dikuasai dunia. Makanya dunia ini harus kita bilang, ya, kita bilang, selamat tinggal sama dosa tadi. Tawaran-tawaran dosa, maaf ya, saya harus nyatakan saya hidup dalam kebenaran. Saya anak-anak kebenaran. Saya anak Tuhan. Tawaranmu kutolak, tawaran Kristus yang kuterima. Sama dunia. Wah, berat kali ini, saudara-saudara. Ya, dunia itu berat sekali. Makanya ditawarkan sama Tuhan Yesus aja, ditawarkan, saudara. Tuhan Yesus, kalau kau mau menyembah aku, semua kerajaan dunia dan kemegahannya kuberikan samamu. Gak berdoa lagi kau, gak usah berlutut, gak usah bangun pagi Tuhan Yesus, gak usah berdoa ke sana, udahlah. Karena lihatnya Tuhan Yesus bangun pagi-pagi berdoa, malam-malam dia pergi ke tempat yang sunyi berdoa. Gak usah, kau sembah aja aku, gak usah sejam-sejam, ya, berapa menit aja aku sembah, aku kasih itu. Tapi Tuhan bilang enggak, hanya Tuhan saja engkau sembah. Kerajaan dunia itu kuat sekali, saudara-saudara. Kerajaan dunia, ya, saudara harus pastikan. Saya harus kasih waktu sama Tuhan. Sampai kita bikin pernyataan, Tuhan setiap jam sekian ya, saya tanda tangani pernyataan, saya mau datang kepada Tuhan. Ya, lupa saya Presiden Amerika, siapa itu, saudara-saudara, ada jamnya datang kepada Tuhan. Kalau diganggu jamnya itu, biar tamu siapapun, maaf, saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Biar rapat, biar masalah apapun, selalu bilang ini saatnya aku berhubungan dengan Tuhan. Tidak diganggu, saudara-saudara. Saudara sampai bikin waktu kita sama Tuhan, kita sepakati, Tuhan waktu begini aku bertemu dengan Tuhan, juga kasih waktu, kita juga kasih waktu, supaya nanti dunia ini enggak memperbudak kita. Kita harus ada tanda-tanda kemenangan. Ada tanda kemenangan atas perkara dunia. Jadi itu terjadi, saudara-saudara. Bikin kita bilang, Tuhan jam 12 ya, bangunkan saya Tuhan, jam 12 aku berdoa. Tuhan bangunkan loh. Tuhan setia, bangun. Kita banyak alasan, Tuhan capek kali. Ya, karena dunia ini loh, saudara-saudara. Dunia ini mempengaruhi kita sampai nggak bisa memikirkan mencari perkara surga. Jadi dosa nggak akan membiarkan saudara untuk mencari dan memikirkan perkara surga. Yang dipikirkan itu, aku sudah berdosa tadi, jangan-jangan ketahuan. Ya, jangan-jangan nanti tangkap KPK, jangan-jangan ketahuan ini. Wah, itu aja pikirannya. Jadi kalau masih dikuasai sama dosa, nggak sempat mikirkan perkara surga, nggak sempat mencari perkara surga. Sama kalau perkara dunia ini gak menang kita. Tadi sudah saya katakan itu. Bangun pagi gak berlutut lagi, saudara-saudara. Ya, mau tidur gak lagi berdoa. Dunia, ya. Makanya kita berjuang. Ada tanda dengan kuasa kebangkitan Kristus, ada kemenangan dari kuasa dunia. Ada 3 ini, perkara 2 ini. Pertama, jangan mengasihi dunia. Baca di ayatnya. 3 ini tentang dunia harus kita kalahkan. Pastikan saya nggak mengasihi dunia.
Barang siapa mengasihi dunia, coba ingat dulu ayat itu, kasih dicari dulu. Barang siapa mengasihi dunia, terus maka kasih akan Bapa nggak ada. Makanya kita pilih saudara-saudara. Mulai dari kesibukan-kesibukan dunia. Aduh, saya tinggalkan kesibukan apapun. Saya harus mengasihi Bapa, melayani Bapa, memikirkan perkara di sorga. Ya, mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, apa itu mengasihi? Kerja terus, cari uang terus, kerja terus, nggak ada waktu beribadah, nggak ada waktu untuk Tuhan. Itu mengasihi dunia. Lalu nggak lagi beribadah. Wah, ini mengasihi dunia, saudara-saudara. 1 Yohanes. Ya, jadi dua masalah dunia ada 3. Jangan mengasihi dunia, jangan sahabat dunia, terakhir jangan serupa dunia. Nah, ada tanda kemenangan ini, saudara-saudara. Nah, inilah kuasa kebangkitan Kristus. Mulai dari jangan mengasihi dunia. 1 Yohanes, Bapak Sibila yang membacakan kepada kita ayat ini ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat 15. Demikian, ya, janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan, ini larangan ini. Dilarang Tuhan. Jangan, makanya kalau kita sibuk hanya perkara dunia saja, bangun pagi langsung masak, langsung aduh. Belum mengasihi Tuhan, kita bangun pagi, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku berlutut dulu. Masalah dunia, nantilah entah terlambat entah apapun itu, aku harus mengasihi Tuhan dulu. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia terus dan apa yang ada di dalamnya. Lanjut. Jikalau orang mengasihi dunia, iya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, nggak ada, saudara-saudara. Ya, menang dulu kita taklukkan sampai kita bilang ini jam begini harus, ya, harus saya datang kepada Tuhan. Harus saya, karena saya membuktikan saya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Masalah dunia ini seberapa banyak pun nggak menjamin hidup kita kok, nggak menjamin. Ya, jangan mengasihi dunia. Ini yang pertama harus kita taklukkan itu. Kita taklukkan dunia, nggak kita kasihi. Ya, kita nggak kasihi. Lanjut yang kedua adalah jangan menjadi sahabat dunia. Mengasihi dulu. Kalau sudah mengasihi dunia, besok-besok bersahabat. Udahlah, nggak mau mengecewakan sahabat ini ya. Nggak mau mengecewakan. Pokoknya dunia ini terus, saudara-saudara. Ya, Yakobus pasal 4. Ya, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Silakan. Demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Iya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya. Tadi pertama saudara-saudara mengasihi dunia, nggak mengasihi Tuhan. Ya. Lalu bersahabat dengan dunia, jadi musuhnya Tuhan. Mula-mula nggak mengasihi Tuhan dulu, yang penting aku kumpulkan uang lah, kerja terus, kerja. Nggak bisa lagi berdoa, nggak penting. Lama-lama meningkat, dia menjadi musuhnya Tuhan. Bersahabat dengan dunia, itu sama dengan bersahabat dengan orang-orang berdosa aja teman-temannya. Ya, saudara-saudara, dia akan menjadi musuhnya Allah, musuhnya Tuhan, lawannya Tuhan. Kalau musuhnya ini kayak Tuhan, sekarang saya ganti dulu, jangan musuh, lawannya Tuhan. Kalau bermusuhan itu, Tuhan aja bermusuhan loh. Kan ada orang begitu, berantem, lalu bilang, oh, Tuhan aja bermusuhan, ngapain juga aku? Ya, lawannya itu dilawan oleh Tuhan itu, saudara-saudara. Ya, orang yang bersahabat dengan dunia itu lawannya Tuhan, dilawan oleh Tuhan, tidak suka Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, serupa dengan dunia. Wah, kalau serupa dengan dunia, ngomongannya serupa dunia, gaya hidupnya serupa dunia, cara kerjanya serupa dunia. Oh, ini sudah sangat bahaya sekali, saudara-saudara. Jangan serupa dengan dunia. Roma yang sudah sering ini, saudara-saudara ya. Mari mengusung. Demikian Roma 12 ayat 2. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya.
serupa dengan dunia. Apa itu tandanya serupa dengan dunia? Nggak dipikirkan lagi apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang penting perkara dunia dapat. Ya, nggak dipikirkan lagi gimana senang Tuhan nggak kerjaku ini. Nggak dipikirkan lagi. Yang penting uang banyak. Senang nggak Tuhan kalau aku nggak kebadan macam begini hari ini. Nggak dipikirkan itu. Yang penting udahlah perkara-perkara dunia didapatkan. Ya, jadi saudara-saudara, dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita pastikan ada tanda kemenangan dari kuasa dunia, yaitu tidak mengasihi dunia, tidak bersahabat dengan dunia, dan tidak serupa dengan dunia. Udah menang kita. Ya, praktek kita sehari-hari, bangun pagi seperti Kristus, Tuhan dulu disembah. Ya, malam-malam datang lagi kepada Tuhan. Sampai bikin kesepakatan, Tuhan tanggal begini, hari begini, jam sekian, aku mau bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, coba kalau kita mengasihi seseorang, jam sekian datang ya. Oh iya, pas terlambat, maaf, terlambat aku. Iya, kalau kita tunggu-tunggu kan terlambat. Oh iya, maaf, tunggu. Bersahabat kita dengan Tuhan. Apa tanda persahabatan? Kita kasih waktu. Tuhan, jam sekian, hari sekian, aku datang, kita bertemu. Ya, bertemu. Sampai satu saat gak lagi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Itu hebatnya. Serupa dengan Tuhan. Apa dilakukan Tuhan, itu kita lakukan. Ya, Tuhan lakukan berbuat baik, kita lakukan karena kita bukan lagi serupa dengan dunia, serupa dengan Tuhan. Mengampuni, karena Tuhan mengampuni, kita ngampuni. Karena kita gak serupa dengan dunia. Kalau kita masih serupa dengan dunia, kau balas. Kalau kau marah, aku lebih marah lagi. Ya. Kalau kau lakukan sesuatu, aku lebih hebat lagi. Itu sudah serupa kita dengan dunia. Ya. Kalau kau benci, aku lebih benci lagi. Kalau kau marah-marah, aku lebih marah lagi. Sudah serupa dengan dunia. Kita enggak. Aku sudah taklukkan duniaku. Saya enggak sama dengan kau. Dipancing kita marah, maaf, saya enggak sama. Aku bukan seperti orang dunia. Aku sudah serupa dengan Kristus. Mengampuni, mengasihi musuh sekalipun ku ampuni. Tanda kemenangan itu, saudara-saudara. Tanda kemenangan. Enggak lah. Ya. Ditawarin kita berbuat dosa. Enggak. Saya bukan lagi serupa dengan dunia. Enggak. Saya sudah seperti Kristus. Seperti Kristus. Itu hebatnya, saudara-saudara. Tanda kemenangan. Kuasa kemenangan Kristus itu menjadi bagian kita. Sangat maut kita kalahkan. Ya, tidak lagi kita mengasihi dunia. Boleh kita di dunia tapi jangan mengasihi dunia. Ya. Boleh kita di dunia tapi kita nggak serupa dengan dunia. Kita tidak sahabatnya dunia. Saudara-saudara. Ya. Karena kita mau bersahabat dengan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita nggak serupa dengan dunia. Karena kita mau segambar serupa dengan Tuhan. Dan itulah kuasa kebangkitan yang kita terima, saudara-saudara. Terakhir. Ya. Terakhir, saudara-saudara, ayat bagian yang ketiga. Coba si Petrus masih live ini kadang-kadang lupa. Yang ketiga, saudara-saudara, kemenangan dari kuasa daging. Mana gambarnya ini? Kemenangan atas kuasa. Ini manusia daging itu begini, saudara-saudara. Manusia yang dikuasa daging itu lahap sekali. Ya, guru kami bilang dulu yang paling buas dari yang diciptakan Tuhan. Hewan-hewan kan diciptakan dari tanah. Kita tumbuh dari tanah. Yang paling buas adalah manusia. Ya, kalau nggak kita taklukkan daging kita, manusia ini paling buas. Ya, sejahat-jahatnya hewan masih sayang sama anaknya. Saya dulu pelihara kucing, sekarang nggak lagi. Kalau kita sembunyikan anaknya kemana pun mencari, ngeong, cari terus. Tapi kita orang tua manusia seringkali gak peduli dengan anaknya. Hewan, saudara-saudara, gak semua dimakan. Ya, kalau dia pemakan rumput, apa namanya? Hewan apa itu makan rumput disebut bahasa kalian sekolah? Herbivora kan? Rumput gak makan, tiba-tiba dia mau makan daging. Enggak, saya memang makan rumput saja. Tertib dia. Ya. Dikasih Tuhan, kau makan rumput ya? Iya. Ya.
Apalagi aku lupa sekolah-sekolah itu dulu. Pemakan daging apa namanya? Karnivora ya, makan daging. Coba. Dia pemakan daging nggak tiba-tiba, aduh makan buah-buah lah, nggak lagi makan daging buah-buah. Enggak. Kalau Tuhan atur kau ya, ini makananmu. Iya Tuhan. Kita manusia ini satu saja jangan makan ya. Oh dimakan saudara. Itulah daging yang buas. Hewan-hewan takut semua. Tuhan atur kau pemakan rumput. Iya Tuhan. Kau pemakan daging. Iya Tuhan. Kau tinggal di air. Iya Tuhan. Kau tinggal di semua tunduk. Makanya hewan-hewan ke neraka saudara-saudara. Tapi manusia itu buas sekali. Hanya satu dilarang Tuhan, bukan karena kelaparan. Semua pohon-pohon dalam taman itu banyak sekali. Tapi karena manusia itu buas. Daging manusia ini buas. Saudara-saudara. Makanya harus kita taklukkan daging kita ini. Ya, daging kita ini harus kita taklukkan. Jangan semua dimakan. Saya udah banyak sekali juga belajar tentang makan ini, saudara-saudara. Ya, daging saya ini banyak kali permintaannya. Ya, setelah banyak proses-proses, udah, saudara-saudara, nggak dilarang-larang pun. Kalau makan daging ini, udah tahu saya nggak lagi lah. Ya, banyak itu, saudara-saudara. Ya, jangan. Daging kita ini buas. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan Kristus, gak bisa kita taklukkan daging kita ini. Daging kita ini harus kita taklukkan, saudara-saudara. Ya, supaya kita akan masuk di dalam kemuliaan. Tadi kemenangan atas dunia ini membuat kita bisa berada di ruangan suci. Tadi saya lupa menunjukkan ya. Jadi kalau kita menang atas kuasa dosa, sengat maut itu dosa, kita masuk di halaman tabernakel. Ya. Kalau kita menang atas keduniawian, mulai tidak lagi mengasihi dunia, tidak tidak sahabat dunia, tidak serupa dunia. Oh, masuk kita di ruangan suci. Kita jadi imamat rajani. Imam-imam, raja-raja. Oh, kalau sudah orang nggak mengasihi dunia lagi, nggak sahabat dunia, nggak serupa dunia, imam-imam, raja-raja itu, saudara-saudara. Ya, raja-raja itu, saudara-saudara. Bersyukur kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita menang atas daging, itu pintu tirai, saudara-saudara. Ini pintu tirai ini harus, ya. Kalau kita menang atas daging, masuk kita ke ruangan maha suci. Ya, ini kalau sudah menang kita atas dunia ini di ruangan suci ya. Kalau sudah menang kita atas daging, ke ruangan maha suci. Ya. Di ruangan maha suci, saudara-saudara. Nanti kayu tabut perjanjian ini dari kayu penaga, tapi disalut luar dan dalam itu disalut dengan emas. Daging kayu kedagingan ini nggak nampak lagi. Ini tabutnya ini ya. Tabut ini dari kayu daging. Kayu penaga. Disalut lah ya, disalut semua baik dari dalam, dari luar, nggak nampak lagi sedikit pun kayunya. Kedagingannya itu sudah dibungkus semua. Inilah di ruangan suci. Ya. Di ruangan suci daging ini sudah ditutup semua, saudara-saudara. Udah dibungkus semua. Inilah baru layak menjadi tabut perjanjian, menjadi mempelai Kristus. Nah, tutupannya itu adalah Mas murni itu Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, dan tutupannya bisa kepindahkan betul. Tutupannya ini Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, dan tapi gereja Tuhan itulah tabutnya. Bikin ini tabutnya. Tabutnya ini ya, cukup begini. Tabutnya, saudara-saudara. Siapa yang bisa menjadi mempelai Kristus menjadi tabut perjanjian? Adalah kita yang sudah menang atas daging. Daging ini ditutup semua. Disucikan, disalut semua dengan emas murni. Gak kelihatan lagi kedagingannya. Baik dari dalam dan dari luar gak nampak lagi. Inilah tabut itu, seperti tadi aja seperti tadi. Nah, inilah saudara-saudara. Ya, Kristus tutupannya ini adalah mempelai pria. Kita jemaat itu tabut ini. Ya, harus kita menang. Ya, menang. Kalau sudah menang kita dari daging itu, sudah pikiran kita aja memikirkan perkara di surga, memikirkan perkara-perkara
Yang duduk Kristus di sebelah kanan Allah. Ini menjelang kedatangan Tuhan loh saudara-saudara. Karena nanti kalau sudah kita siap di sini, sudah mulai dari halaman ruangan suci. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri juga. Nah inilah masuk ke ruangan suci menjadi mempelai Kristus. Sudah tanda-tanda kemenangan itu. Saudara-saudara, coba ulangi dulu Pak Mangunso. Apabila Kristus nanti menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan. Kolose pasal 3 itu. Iya. Demikian ayat 4. Iya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Iya. menyatakan diri kelak, Iya. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Iya, inilah tabut perjanjian itu tadi. Apabila Kristus menyatakan diri sebagai mempelai pria sorga, kita pun akan menyatakan diri. Nggak nampak lagi kayunya, saudara-saudara. Dari luar, dari dalam, tidak ada lagi nampak kedagingannya. Yang ada adalah emas, emas murni. Seperti Kristus. Apabila Kristus menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri seperti tabut perjanjian yang sudah disalut dengan emas murni. Makanya terakhir perjuangan kita adalah menang atas kuasa daging. Ini dibagi kuasa daging ini sudah di apa itu dulu 3 ini kemenangan atas daging. Mulai dari keinginan daging. Keinginan daging kita ini belajar kita sangkal. Mulai sekarang supaya kita menang atas keinginan daging, banyak keinginan kita sangkal aja, jangan. Ya, keinginan ini dulu. Jadi nanti kemenangan kita atas daging ini nggak langsung begitu saja. Ada keinginan daging. Ya, keinginan daging. Apa keinginan daging itu? Selalu yang diinginkan daging ini, mana yang tidak disukai Tuhan, itu dilakukan daging kita. Tadi kayak di Taman Eden. Mana yang tidak disukai Tuhan, itu yang dilakukan daging. Tuhan bilang jangan. Datanglah keinginan dagingnya. Ditengok buah itu. Oh, sedap kali ini ya. Baik kali rupanya, sedap dilihat. Udahlah, ngambil. Satu saat kita belajar untuk apa tuntutan daging ini, kita bilang jangan. Keinginan ini, jangan. Stop. Mulai kita belajar. Ya. Keinginan daging. Roma 8, Pak Bila. Ya. Belajar kita. Keinginan daging ini penting mulai dari sedikit-sedikit. Stop. Ada yang keinginan, jangan. Saya mau utamakan apa diingini Tuhan, bukan diingini daging. Kalau saya melakukan keinginan daging, pasti nggak bisa melakukan keinginan Tuhan. Silakan Pak Bila, Roma 8, sebut ayatnya. Ayat 5 dimulai. Iya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Terus? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lanjut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya, gak mungkin. Jadi kalau daging, tuntutan daging ini nggak kita stopkan. Ada tuntutan daging, jangan. Nanti saya mau lakukan kehendaknya Tuhan. Satu-satu dulu daging kita ini. Ya, satu-satu daging kita ini. Stop ini. Udah, lakukan kehendak Tuhan. Stop lagi daging ini, lakukan kehendak Tuhan. Sampai nanti seperti tabut perjanjian kita, saudara-saudara. Keinginan daging. Selama kita mengutamakan keinginan daging, gak pernah kita melakukan kehendak Tuhan. Beribadah kita, keinginan daging kita. Kemana kita hanya kebutuhan daging saja. Sampai kita bilang, saya mau beribadah melakukan keinginan Tuhan. Keinginan daging ini saya harus stop, saya harus hentikan supaya saya melakukan kehendak. Coba kalau hidup kita sehari-hari melakukan kehendak Tuhan aja, udah kayak tabut perjanjian kita disalut dengan emas. Setiap hari, Tuhan apa yang kau kehendaki, ya. Biarpun susah, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu memang secara daging menyakitkan. Tapi itulah mau kita masuk menjadi tabut perjanjian. Mulai dari keinginan daging. Nah ini kalau nggak kita stopkan keinginan daging, maka akan lanjut menjadi perbuatan daging. Keinginan daging, stop dulu sedikit, stop ini. Nah kalau nggak kita stop,
Maka akan lanjut ke bagian yang kedua, namanya perbuatan daging. Galatia berapa itu Pak Wila? Iya. Jadi stop orang kalau sudah keinginan dagingnya, maafkan dulu ini saudara-saudara. Banyak orang hancur, pendeta-pendeta jatuh, ya, sidang jemaat, sintua-sintua jatuh. Daging ini dipakai, saudara-saudara. Iblis paling senang memainkan daging ini. Ya, kalau dagingnya terus diikuti, nggak mau disetopkan dagingnya, lama-lama ngikuti perbuatan daging. Galatia 5, ya, ayat 19 mulai. 19. Ya. Demikian perbuatan daging telah nyata, Iya. yaitu percabulan, Nah, mulai masuk percabulan. Apalagi? kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Iya. pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Iya. seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Iya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, inilah saudara-saudara. Ya. Jadi keinginan daging gak di-stop. Selalu ngikuti dagingnya. Mana minta daging, kasih selalu. Tadi kayak gambar itu tadi, dagingnya ini lahap sekali. Minta ini kasih terus, daging ini gak pernah di-stop. Lama-lama perbuatan daging. Mulai percabulan, lama itu berapa ini saudara-saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Itu dari awal dulu. Ya, dagingnya ini kasih stop, mau marah, stop dulu. Ya, gak perlu marah, kita cubit badan kita ini. Jangan marah, berhenti. Daging ini penting loh saudara-saudara. Mau rasanya ngamuk, kita cubit badan kita ini. Jangan memang. Berhenti kau. Berhenti dia saudara-saudara. Ya, karena kita yang stopkan. Ya, apa saja permintaan daging ini, tolak itu saudara-saudara. Kita tolak. Kayak kita dulu anak-anak kita. Ini si Petrus ini dicubit mamanya nih kalau bandel. Ya sini. Berhenti. Tahu deh. Ya, kita yang menghentikan. Ya, keinginan berhenti. Stop. Kalau enggak nanti ke perbuatan daging, saudara-saudara. Kalau sudah perbuatan daging, Tuhan membilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita hari-hari ini, ya, kuasa kebangkitan Kristus membuat kita ada kemenangan dari kuasa maut, ada kemenangan dari kuasa dunia, sampai ada kemenangan dari kuasa daging. Aduh, kalau sudah kita menang atas kuasa daging ini, bahagia kali kita saudara-saudara. Udah hidup kita ini kayak suasana surga. Ya, perbuatan daging tadi, iri, amarah, aduh nggak ada lagi itu, sudah terhapus semua itu. Ya, mau rasanya apa saja dari perbuatan daging ini, percabulan, hawa nafsu, kecemaran, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, kepentingan sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Udah itu. Ya, mau pesta pora kita cubit badan kita. Enggak hari ini enggak pesta. Harus daging ini kita cubit. Kita lawan daging ini, saudara-saudara. Ya, kita salibkan daging ini, bahasa kita salibkan. Sudah kita menang. Udah bersuasana sorga kita, saudara-saudara. Sehingga bisa ada buah-buah roh, perbuatan buah-buah roh itu tadi. Kalau sudah buah-buah roh itulah sudah daging kita ini kita taklukkan. Coba di ayat buah-buah roh itu Pak Wila, di ayat berapa ini? Ayat 22. Ayat ini kalau sudah buah-buah roh ini sudah seperti tabut perjanjian, kita sudah disalut emas. Udah disalut emas, kita sudah tunggu waktunya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri. Oh, ini tinggal tunggu waktunya, saudara-saudara. Inilah tabut yang disalut itu, ayat 22. Silakan. Demikian, tetapi buah roh ialah Kasih. Ini tabut sudah disalut ini. Ada kasih, ada apa lagi? sukacita, Ada sukacita, lanjut. damai sejahtera, Ada damai sejahtera. kesabaran, Ada kesabaran. kemurahan, Ada kemurahan. kebaikan, Ada kebaikan. kesetiaan, Ada kesetiaan. kelemah lembutan, Ya, ada kelemah lembutan.
Penguasaan diri. Penguasaan diri, lanjut. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, nggak ada hukum yang menentang. Sudah bersuasana tabut perjanjian kita. Menang atas daging ini, saudara-saudara. Nah, makanya kita bersyukur di hari yang sangat istimewa ini, hari kebangkitan Kristus. Ya, hari kemenangan Kristus. Ya, bukan hanya Kristus bangkit, ya sudah bangkit, ya bangkitlah karena dia Tuhan, ya udah cukup. Kita enggak. Kita tanggapi kebangkitan Kristus itu, kita tanggapi, kita responi, kita pelajari, kita ambil bagian kita. Kalau Tuhan bangkit dari kematian, saya pun akan bangkit bersama dengan Kristus. Tandanya adalah saya tidak lagi dikuasai oleh sengat maut, yaitu dosa. Saya tidak lagi dikuasai oleh keduniawian, segala kemewahan dan kekhawatirannya. Saya tidak lagi dikuasai oleh kedagingan saya ini, yang buas ini. Tapi kedagingan ini ditaklukkan, sehingga bagaikan tabut perjanjian yang disalut dengan emas. Sehingga saya bisa hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini sudah menjadi tabiat dari Allah. Tabiat dari Allah. Jadi nanti di ayat ini saudara-saudara 8 ya, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan dari Allah. Sudah kita bersuasana kerajaan surga. Nah, hari-hari ini kita bersyukur saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati kita. Ya, pastikan hari ini, Tuhan, aku mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mampukan saya menaklukkan sengat maut ini. Mampukan saya menaklukkan keduniawian ini. Mampukan saya menaklukkan kedagingan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan, saudara-saudara pemain musik, datang ke depan. Ya, untuk kita datang sama-sama berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Ya. Kita persiapkan nyanyian kita di hadapan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kau terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tuhan sudah korbankan segalanya. Kemenangan Kristus juga adalah menjadi bagian kita, supaya Tuhan harapkan kita juga menang. Kemenangan itu menjadi bagian kita, sehingga Tuhan datang kelak apabila dia menyatakan dirinya, kita pun akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Buka hati saudara. Ya, Tuhan kita rindu. Kita mau melayani dia dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak dunia, tidak lagi diperbudak oleh daging kita. Ku tak dapat lupakan. Ya, haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau melayani kami, Engkau mengasihi kami. Pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan. Aku apa kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku.
mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, dari atas, haleluya, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia korbankan nyawanya agar kita hidup. Segala diupayakan agar kita sukacita, kita bahagia. Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima kami Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat aku, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian kami. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi kami miliki Tuhan. Apabila Engkau menyatakan diri-Mu, kami pun ikut bersama. Haleluya. Kemenangan bagi kami, agar kami bisa memikirkan perkara surga, agar kami bisa mencari perkara-perkara surga. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dunia ini, bukan di dunia ini tujuan kami Tuhan. Dunia di dunia hanya sementara saja, dan Engkau akan segera akan datang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Jangan kami tertinggal saat Engkau datang Tuhan. Kuasa kebangkitan itu menjadi milik kami hari ini Tuhan. Kami bisa menang atas maut, sengat maut dosa itu harus ditaklukkan. Tidak selamanya kami Tuhan kalah. Ada kemenangan-kemenangan bagi kami. Pada siang hari ini, kepada hamba-Mu ini Kau genapkan firman-Mu Tuhan. Kepada kami semua,
Genapkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Beri tanda-tanda kemenangan itu. Beri tanda-tanda kebangkitan itu dalam hidup kami. 3 hal yang harus kami lawan dalam hidup ini. Sengat maut yaitu dosa. Keadaan-keadaan dunia, mulai mengasihi dunia, serupa dunia, persahabatan dunia harus kami taklukkan. Sampai daging, keinginan daging kami, perbuatan-perbuatan daging ini. Tuhan, terima kasih. Dengan kuasa kebangkitan Kristuslah kami mampu. Dari diri kami tidak mampu kami Tuhan, tapi Engkau sudah bangkit. Maka kebangkitan ini akan menjadi milik kami Tuhan. Engkau segera akan datang. Engkau akan angkat orang-orang pilihan-Mu, itu kata firman-Mu ya Tuhan. Dan di dalamnya kami bisa ikut. Saat Engkau datang, kami ikut terangkat, tidak tertinggal kami untuk masuk aniaya antikristus ini. Jangan kami ditipu oleh iblis. Jangan kami ditipu oleh dunia. Jangan kami ditipu oleh daging kami ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu hamba sampaikan. Dan biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti. Tuhan, celikkan mata kami. Kalau bukan Engkau buka mata kami, kami tidak akan bisa melihat perkara-perkara. Tapi celikkan mata rohani kami, untuk kami dapat memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dan hamba-Mu berdoa untuk perjalanan hamba-Mu nanti dari tempat ini sampai ke Sibolga. Sertai perjalanan hamba-Mu, berharap kepada Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau sumber segala-galanya. Engkau lihat niat dari hati kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati setiap persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita akhiri ibadah kita, beberapa pengumuman. Karena kami siang nanti sekitar jam 2 sudah berangkat. Kalau supirnya mampu sampai ke Sibolga, kalau enggak mungkin nanti bermalam entah di tengah jalan, karena saya supirnya kadang-kadang nggak sanggup saudara-saudara. Tapi kami usahakan entah menginap di Tarutung atau di mana nanti. Setelah itu besok paginya, karena jam 10 sudah seharusnya kami bisa ada ke sana menyambut pembicara dari Ketua Umum, Sekretaris Umum. Dimintanya saya ikut, tapi saya bilang saya usahakan, kalau enggak ya kalianlah, kan bilang sama pengurus-pengurus saudara-saudara. Jadi kebaktian kita, kebaktian doa, saudara berdoa di rumah bukan ditiadakan, tapi saudara bantu di dalam doa di rumah saudara masing-masing untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan hari Jumat kita ada bersama-sama di sini untuk ibadah PA saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara, hari Minggu kemarin juga, bahkan hari ini selalu berdoa, memberikan persembahan untuk perjalanan kami ke sana. Terima kasih, karena bukan daging kita tapi Tuhanlah yang menggerakkan. Semua apa yang diperintahkan Tuhan tidak menyakiti kita, tapi selalu ada Tuhan buka jalan. Bagi hari ini pun, jika saudara masih ada ingin membantu, ingin berkorban untuk pekerjaan Tuhan ini, kami terima dengan senang hati, dengan sukacita. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Ku menang bersama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Iya. Ya, kita naikkan pujian ini saudara-saudara. Kita antarkan persembahan kita dengan sukacita, karena Tuhan menghendaki kita memberi dengan sukacita. Tuhan akan balas kalian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Semua berdiri. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, naik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, sekali lagi dengan yakin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur hari ini kami rasakan kuasa kebangkitan itu Tuhan. Agar kami bisa memikirkan perkara di atas, bisa mencari perkara-perkara di atas. Sudah lelah kami hidup ini, karena sengat maut itu selalu ada dalam hidup kami. Dunia ini menindih kami, daging kami ini memperbudak kami. Hari ini Engkau kasih tahu firman-Mu bagi kami jelas dan terang, agar kami mampu berjalan di dalam sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini sertai kami. Walau tidak ada kebaktian doa pada hari Rabu, masing-masing sidang jemaat Tuhan mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan yang ada di Sibolga. Sertai kami semua, sidang jemaat Tuhan yang sudah banyak berkorban. Mereka memberi bukan dari kelebihan, tapi dari iman mereka. Sesuai dengan perintah Tuhan, Engkau tidak menyengsarakan, Engkau balas lebih dari itu ya Tuhan. Terima kasih, sertai kami sepanjang minggu ini. Jauhkan dari mara bahaya, tangan jahat, kecelakaan, bencana alam di rumah atau dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang memegang hidup kami. Perjalanan kami nanti sore dari tempat ini sampai ke mana kami sanggup, Tuhan sertai. Yang membawa kendaraan sertai, tuntun kami, jauhkan dari kecelakaan, dari maut, sampai kami tiba dan pulang pergi hari Kamis bisa ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur kami semuanya, bahkan pekerjaan Tuhan di sana berikan hikmat kekuatan bagi kami, terutama hamba-Mu juga. Engkau mampukan hamba-Mu untuk mengelola semua dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, saudara-saudara kami yang tidak hadir, lindungi, tolong mereka, mampukan mereka untuk selalu dekat dengan Engkau. Engkau menolong mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih, semua persembahan kami, jerih lelah kami, Engkau membalaskan ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Orang tua kami di masa tuanya, berikan ketekunan, kekuatan iman ya Tuhan. Banyak orang yang sudah memberi kepada kami, tidak bisa kami balaskan. Balaslah semuanya Tuhan. Orang-orang yang mereka kerjakan jahat, ampuni mereka dan balas dengan yang baik ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Mari ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
sama kita katakan amin. Masih ada berdiri dulu, masih ada yang kita katakan kepada Tuhan, aku menang bersama Kristus. 3 kali. 1, 2, 3. Aku menang bersama Kristus. Sekali lagi, aku menang bersama. Sekali lagi, aku menang bersama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan salaman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.